konsensus mereka. Jadi kalau ada yang tanya hari ini, kenapa Amerika habis-habisan itu membantu Israel? Karena sudah konsensus kesepakatan bahwa negara Israel ini bekerja untuk kemaslahatan kepentingan negara barat dan terkhusus adalah Amerika. Dan bagi orang-orang Zionis, tanpa ada bantuan dari barat dan Amerika, mereka yakin mereka tidak akan mampu bertahan, bercokol, dan akan terus ada negara mereka di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini menjelang Isya kita sama-sama Allah izinkan berkumpul di Masjid Al-Ma'mur, Banda Aceh. Semua pikiran dan hati kita tertuju kepada saudara kita yang di Palestina, ya, dalam kondisi yang sangat sulit sekali pada saat ini. Semakin hari semakin sulit hidup mereka. Maka kami ingin mengingatkan kita semua akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah berfirman, ini adalah ayat turun ketika terjadinya perang Uhud, di mana dalam perang Uhud banyak syuhada berjatuhan di kalangan para sahabat. Bahkan Nabi SAW terluka pada saat itu, yang secara umum boleh dikatakan Nabi berserta dengan para sahabat dalam perang Uhud dalam tanda kutip kalah, banyak korban yang berjatuhan. Allah berfirman, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh, ya. Kalaulah seandainya kalian terluka, maka sungguh mereka juga pernah terluka dan terluka seperti kalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan begitulah hari-hari itu, hari menang, hari kalah, hari terluka, hari tidak terluka. Nudawiluha bainan nas, kami putar, kami buat silih berganti di antara manusia. Liya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui di sini maknanya adalah supaya Allah memberitahu dengan jelas kepada kita orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah mengambil dari kalian itu orang-orang syahid yang gugur, syuhada. Jadi bagaimanapun saudara kita yang berguguran di Palestina, yattakhidha minkum syuhada, Allah mengambil banyak syuhada daripada mereka. Secara pribadi mereka sukses dari sisi bahwa diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga menanti mereka. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Sungguhnya janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di sisi Allah, yang berjihad syahid fi sabilillah itu, orang mati itu adalah amwata, mereka itu mati, bal ahya, tapi mereka hidup, ya, diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi saksi bagi kita semua betapa bahwa mereka mendapat karunia di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maka di sini juga nampak siapa mereka yang berbuat zalim, dan di sini nampak pula siapa mereka yang berbuat adil, siapa mereka yang berada dalam kebenaran, siapa yang mereka berbuat zalim yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada sunnatul hayah yang telah Allah ciptakan, sunnah kehidupan yang telah Allah gariskan di dalam kehidupan kita. Jangankan kita orang mukmin hari ini mungkin terluka, mungkin juga dalam kondisi parah. Masa Nabi sendiri juga merasakan perihal yang sama ketika banyaknya sahabat yang gugur di padang pada saat terjadi perang Uhud. Begitu juga Nabi sendiri juga terluka. Tetapi mereka yang dalam kondisi seperti itu tidak merasa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kata Allah. Dan janganlah kalian merasa lemah, merasa bersedih, kalian itu adalah a'laun in kuntum mu'minin, kalian itu tinggi, derajat kalian itu tinggi kalau seandainya kalian itu orang mukmin. Jadi jangan merasa bersedih, jangan pula merasa terhina atau rendah diri. Kalian itu selama orang mukmin, kata Allah, antumul a'laun, kalian itu adalah yang paling tinggi. Makanya ketika terjadi perang Badar, para sahabat perang Uhud, setelah terjadi perang Uhud, itu ketika pasukan Quraisy dulu balik kembali dari perang Uhud, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengejar orang-orang Quraisy yang mereka dari perang Uhud kembali, padahal orang mukmin banyak yang terluka. Itu disebut dengan Ghazwatu Hamra. Itu pasukan Quraisy pulang dari perang Uhud, mereka merasa menang, balik pulang ke Mekah. Tapi di tengah jalan Nabi perintahkan para sahabat yang terluka itu untuk mengejar pasukan orang Quraisy. Padahal terluka, padahal kalah banyak yang gugur. Tapi Nabi suruh siapa yang ada ikut perang tadi, ikut lagi bersamaku, kata Nabi, untuk mengejar pasukan Quraisy. Bayangkan itu. Semestinya kan sudah cukup, karena ini sudah kita sendiri banyak yang terluka, banyak yang sudah gugur. Untuk apa lagi kita kejar mereka? Mumpung mereka sudah lari, ya sudahlah. Kita pikir mengobati diri kita, tapi Nabi perintahkan untuk mengejar pasukan Quraisy itu. Bayangkan, kemungkinan akan terjadi perang lagi. Iya, kalau dikejar akan terjadi perang. Pasukan muslimin yang ikut mengejar itu, yang terluka-luka itu semua disuruh oleh Nabi. Dan siapa yang ikut perang tadi, perang Uhud, sekarang ikut lagi. Jangan pulang ke rumah, tapi balik ikut mengejar mereka. Itu namanya Hamratul Asad, ya, perang Hamratul Asad. Yang terjadi, para mukmin ini betul-betul wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian bersedih, jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih. Kalian itu tinggi karena kalian orang beriman. Para sahabat yang kondisi terluka dan sedih, banyak yang gugur dalam perang Uhud, ikut perintah Nabi mengejar pasukan Quraisy yang sedang pulang ke Mekah. Dikejar sampai jumpa di Hamratul Asad di luar kota Madinah. Di sana di tengah jalan, yang terjadi ketika orang Quraisy mengetahui orang pasukan muslimin ternyata mengejar dari belakang, mereka lari terbirit-birit, cepat segera pulang ke Mekah sehingga tidak terjadi bentrok. Tapi Nabi telah menyampaikan sebuah risalah penting kepada mereka bahwa ternyata umat Islam tidak merasa kalah. Sudah begitu tidak merasa kalah, ikut mengejar lagi. Padahal yang mengejar sahabat-sahabat yang terluka semua itu. Tapi mereka mengejar dengan apa? Dengan iman mereka. Tidak merasa rendah, tidak merasa sedih dengan kejadian itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kapanpun kemenangan antara hak dan batil itu adalah hanya mampu dimenangkan oleh mereka yang memiliki iman yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya mereka. Maka kita ingin juga dari umat Nabi Muhammad dalam kondisi seperti ini. Kita lihat saudara kita di Palestina, ya,
Janganlah gara-gara itu justru kita merasa lemah, merasa rendah, merasa hina, atau bahkan nauzubillah ada yang sampai hilang imannya gara-gara kenapa itu terjadi kepada orang mukmin, kenapa enggak sama orang lain. Nudawiluha bainan nas. Begitulah maka kondisi kejadian seperti itu akan silih berganti di antara manusia untuk Allah mengambil, untuk melihat iman kalian dan juga untuk mengambil dari kalian, kata Allah, syuhada, yattakhidha minkum syuhada. Ini adalah poin pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua adalah kami melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita belajar tentang masalah Zionism atau Zionisme atau Suhyuniyah dalam bahasa Arabnya, yang kami sudah menyampaikan sejarah perbedaan antara Yahudi dengan Zionism atau dengan Zionisme atau Suhyuniyah. Suhyuniyah atau Zionism atau Zionis inilah yang melahirkan adanya negara Israel. Pada malam ini kami ingin menyampaikan bagaimana bisa Israel yang merupakan negara Zionis itu bisa sekejam itu yang kita lihat hari ini, bisa separah itu yang kita lihat hari ini. Rusia saja yang berperang dengan Ukraina pada saat ini, kita tidak mendapatkan kondisi seperti itu. Padahal kekuatan Rusia kuat, besar kekuatan Rusia besar. Tapi terjadi kejahatan perang tidak seperti itu. Tapi terjadi justru dengan dilakukan oleh Israel. Ingat, negara Israel adalah negara Zionis. Maka malam ini saya ingin menyampaikan akal Zionis dalam bahasa kita, kalau boleh kita sampaikan. Akal Zionis itu seperti apa sih yang melahirkan negara ini dan tokoh-tokoh Zionis. Jadi yang berkuasa di Israel mulai dari David bin Gurion yang merupakan Perdana Menteri Israel pertama dalam deklarasi Israel tahun 1948, itu adalah dedengkot daripada Zionis. Sampai hari ini Perdana Menteri Israel itu adalah merupakan dedengkot Zionis itu, yang mereka beriman seiman-imannya kepada ideologi Zionis. Seperti apa ideologi dan akalnya, ini kami sampaikan. Termasuk dulu Ariel Sharon, ya, yang sudah mati, ya. Begitu juga dengan Ehud Barak saat ini, begitu juga dengan Ehud Olmert dan juga dengan Netanyahu. Kalau kita lihat kenapa justru Perdana Menteri mereka kok gitu-gitu aja, ya, nggak ada berubah. Netanyahu dulu pernah jadi Perdana Menteri, habis itu mundur, jadi dipilih lagi, naik lagi. Karena mereka hanya memilih Perdana Menterinya itu dan presidennya yang diyakini betul-betul membawa ideologi Zionis. Nggak ada istilahnya seperti kita, ada presiden orang biasa dinaikkan secara media jadi presiden misalkan, atau ya orang-orang sipil biasa gitu, nggak nyangka bisa jadi presiden. Israel nggak akan seperti itu. Mesti yang jadi presidennya atau perdana menterinya yang betul-betul bisa melakukan dan mengimani terhadap ideologi Zionis ini. Maka saya akan bacakan beberapa poin akal Zionis supaya kita tahu sampai maka mereka bisa terjadi seperti ini mereka lakukan kepada saudara kita di Palestina. Ini kita baca langsung daripada buku Tarikh Fikr Suhyuni yang dituliskan oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Masiri yang merupakan pakar Zionis dan juga pakar Yahudi dari Mesir, yang kami banyak belajar referensi buku-buku beliau di dalam mata kuliah kami sendiri, yaitu mata kuliah Tren Pemikiran Barat Modern yang diajarkan di Universitas Al-Azhar. Yang pertama adalah Al-Yahud sya'bun wahid tali'atuhu wal mustautinun asahayina wa Palestin laysat Palestin watan ahluha wa innama hiya ardul mi'an Israel fahiya watanul yahud al-qaumi wa 'alal yahudil 'alam an yuhajiru ila Israel aw an yaltafu hawla dawlatihim as-suhyuniyah al-qaumiyah wa yaqumuna bid'amiha maliyan wa siyasiyan.
Ini konsensus daripada Zionis. Apa konsensus yang pertama? Mereka yang menjadi akal mereka adalah Yahudi itu dalam Zionis dianggap adalah sebagai bangsa yang satu. Nggak ada beda orang Yahudi dengan yang lain. Dia adalah bangsa yang satu. Dan pemukim Israel yang tinggal di Palestina itu adalah merupakan sebagai tameng paling penting untuk berdirinya negara Israel. Jadi pemukiman, tempat-tempat tinggal orang Yahudi yang setiap tahun dibuat tempat baru dengan menggusur orang Palestina, itu dianggap adalah sebagai tameng-tameng dan merupakan benteng-benteng bagi negara Israel ini. Dan bagi seluruh orang Yahudi seluruh dunia untuk mendukung negara Israel ini secara politik dan juga secara harta, secara finansial, dan mereka berhijrah ke Israel sebanyak-banyaknya atau bahkan semuanya. Ini adalah ideologi pertama Zionis. Mereka menganggap semua orang Yahudi itu adalah sama dan wajib berhijrah ke Israel yang merupakan Ardul Mi'ad, yang merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu keyakinan inti mereka. Siapapun yang memimpin Israel harus berkeyakinan seperti itu. Dalam faktanya Yahudi ternyata itu tidak ada kata sama, menyatu, tidak ada. Yahudi di dunia yang ada adalah jamaat Yahudiyah yang ada adalah kelompok-kelompok Yahudi, tidak sama Yahudi satu dengan Yahudi yang lain. Paling banyak sekte dan kelompok orang Yahudi di dunia ini. Jadi walau nampak mereka Yahudi, tapi sekte mereka, keyakinan mereka itu berbeda-beda satu sama lain. Nggak bisa dikumpulkan satu sama lain. Tapi Zionis menganggap itu adalah sama. Kemudian mereka menganggap orang Yahudi semua seluruh dunia harus berhijrah ke Israel. Karena ini adalah negeri yang dijanjikan Tuhan menurut Zionis. Yang terjadi enggak demikian. Orang Yahudi di seluruh dunia menurut statistik 2023 bisa kita lihat dari orang Yahudi sendiri bahwa jumlah Yahudi di luar Israel, jumlah Yahudi di Israel menurut pengakuan mereka itu hanya 46% Yahudi di dunia. Itu yang ada di Israel. Yang ada di Israel hari ini 46% saja. Sedangkan 54% itu berada di luar Israel. Kita tanya, mana lebih banyak Yahudi di dalam Israel dengan di luar? Banyak di luar. Kenapa mereka banyak di luar nggak mau untuk pergi ke Israel? Karena mereka, di antara mereka banyak yang tidak meyakini itu adalah negara bagi mereka. Dan mereka yang lain yang nggak mau hijrah ke Israel mengatakan bahwa mereka punya hak tinggal di mana yang mereka suka, tidak mesti harus tinggal di Israel, dan itu adalah bukanlah negara bagi mereka. Banyak mereka yang berkeyakinan seperti itu. Ya, begitu yang terjadi akhirnya. Jadi keyakinan ataupun konsensus Zionis itu sendiri nggak semua orang Yahudi meyakininya. Tapi ini konsensus mereka yang tinggal di Israel. Nah, pemimpin-pemimpin yang tinggal di Israel itu. Nah, kemudian yang kedua, konsensus orang Zionis adalah wujud Falastiniyin fi watanihim Falastin hasba tasawwur suhyuni amrun aradiyun zailun wa min thamma labudda min takhallus minhum imma bituruq asilmiyah awil irhabiyah. Nah, ini konsensus mereka yang kedua adalah bahwa adanya orang-orang Palestina di tanah mereka Palestina menurut persepsi Zionis adalah itu perkara sementara dan mereka harus hilang semuanya. Konsensus mereka ini, adanya orang Palestina di tanah Palestina tempat mereka tinggal saat ini, itu adalah orang Palestina, itu adalah keberadaan mereka adalah sementara saja dan mereka harus semuanya hilang dari tanah itu. Wa min samma
Oleh karena itu, labudda takhallus minhum, maka mereka harus diselesaikan semuanya, dihabisi semuanya, bahasa Indonesianya, dengan dua cara, imma bituruq as-silmiyah awil irhabiyah, dengan cara damai atau dengan cara teror. Dua cara ini yang semuanya adalah menghabiskan orang Palestina dari tanah Palestina itu sendiri. Ini akal orang Zionis yang penguasa Israel dan mereka yang meyakini Israel sebagai negara Zionis bagi orang Yahudi. Nah, makanya setelah hijrah eksodus orang-orang Yahudi di Eropa yang dibawa oleh orang-orang gerakan Zionis ke Palestina, tahun 1920, 1930, 1940 itu orang Yahudi yang dibawa ke sana dipersenjatai, dan mulailah kelompok-kelompok Yahudi ini membentuk grup-grup militan. Di antara grup-grup militan yang dibuat adalah ada Hagana, ya. Hagana itu salah satu tentara Hagana ini yang kemudian nanti adalah jadi Perdana Menteri Israel, yaitu Ariel Sharon. Itu dulu adalah kelompok militan ini yang kerja mereka apa? Kerja mereka adalah meneror rumah-rumah orang Palestina. Meneror rumah-rumah orang Palestina. Yang kalau mereka tidak mau eksodus berangkat hijrah, maka mereka akan dibunuh. Pertama secara damai dulu, kasih tahu ini kampung ini akan kami kuasai, keluarlah dari kampung ini secara baik-baik, damai. Suruh orang keluar dari rumahnya secara damai, nggak dibunuh dulu, tapi dari rumahnya keluar dan nggak balik-balik lagi. Kalau tidak mau keluar, baru diteror dengan senjata sampai rumah mereka diambil, dibuat pemukiman Israel setelah itu. Begitu saudaraku kejadiannya, satu demi satu, dan terus menerus terjadilah sangat dibangun negara Israel sampai hari ini. Dan pengakuan tentara Israel langsung di Dhifah Gharbiyah ataupun di tepi barat. Tugas tentara Israel itu adalah, ini langsung yang mengatakan tentara Israel yang sudah insaf. Ada di antara mereka yang insaf balik lagi ke Eropa, tidak mau balik lagi ke Israel. Ada. Jadi mereka nggak mau lagi berkhidmah atau melaksanakan tugas di Israel karena menurut mereka tidak masuk akal. Balik ke sana. Kata mereka apa? Tugas mereka di tepi barat, kita tahu tepi barat itu adalah tempat tinggal orang kita Palestina setelah di Gaza di tepi barat. Tapi tepi barat itu dikuasai oleh Israel, mereka boleh masuk kapan saja. Beda dengan Gaza yang mereka nggak berani masuk. Tugas mereka adalah setiap hari ditugaskan oleh komandan mereka adalah untuk melaksanakan ronda setiap jalan-jalan dan membentak-bentak orang Palestina kalau mereka jumpai di jalan. Ronda setiap hari. Dengan memakai reo, memakai mobil mobil ronda itu, supaya rakyat Palestina merasakan bahwa tempat mereka tidak nyaman, tidak tenang. Ada rasa khawatir terus menerus. Itu bahasa teror atau bukan? Bahasa teror atau bukan? Makanya selalu kita lihat dalam kondisi damai sekalipun, nggak perang, seperti kalau saya ini perang nih, nggak perang sekalipun, di TV kita lihat selalu ada orang Palestina di jalan yang dicekik lah, kemudian dihantam, macam-macam dibuat, karena tugas mereka itu. Karena keberadaan orang Palestina itu adalah sementara dan mereka harus dihabiskan semuanya dengan cara damai atau dengan cara meneror. Dua cara itu. Dan itu betul-betul dilaksanakan dan dilakukan oleh orang-orang Zionis, yaitu penguasa dan juga tentara-tentara Israel Zionis tersebutnya. Kemudian siyasatul amr, yang ketiga, konsensus orang Zionis yang membentuk Israel hari ini adalah siyasatul amril waqi' hiya siyasah al-wahidah allati yumkin ittiba'uha ma'al arab. Fal amrul waqi' huwa alladhi yughayyirul waqi' arabi wa yufridu waqi'an suhyuniyan jadidan alaihi wa yumkin tahqiqus salam bi syurut suhyuniyah min khilali.
Yang ketiga adalah politik yang dipakai oleh Zionis adalah dengan politik amrul waqi', yaitu status quo atau kondisi saat ini yang terjadi. Jadi dasar politik mereka bukan melihat kepada sejarah, jangan pakai sejarah, tapi politik mereka adalah kondisi saat ini itu diakui begitulah harus terjadi. Jadi kalau seandainya mereka sudah mampu untuk menggusur orang Palestina, kemudian mereka membuat rumah pemukiman baru bagi orang-orang Israel, yang terjadi itu harus diakui, tidak boleh tidak. Bargaining apapun, dalam perundingan apapun yang sudah ada itu tidak bisa digusur dan itu tidak boleh diubah. Yang lain boleh dipikirkan, yang itu tidak boleh diubah. Makanya jarang sekali ketika Presiden Palestina Mahmud Abbas itu ya membuat perundingan, Yasir Arafat juga membuat perundingan dulu, tidak ada istilahnya mereka menggusur dan merusak kembali rumah-rumah mereka. Karena apa? Perdamaian atau perjanjian mereka harus mengembalikan tanah Palestina. Tidak pernah itu terjadi. Kalaulah ada beberapa kali masa Yasir Arafat, itu adalah mereka nggak jadi bangun, bukan undur ke belakang, tapi stop, nggak jadi bangun tanah yang sudah digusur. Itu yang ada terjadi, stop, nggak jadi bangun. Karena apa? Sudah ada perundingan. Jadi politik mereka adalah akui yang sudah ada, dan keadaan yang realita itu dibuat dengan kekuatan militer. Begitu terus menerus. Maka siapapun presiden, Perdana Menteri Israel tidak boleh sama sekali memberi izin untuk pemukiman yang sudah dibangun itu diambil, dikembalikan kepada orang Palestina tanah itu, sejengkal pun tidak boleh. Ini konsensus mereka. Kemudian yang keempat, la yumkin tafkik al-mustawtinat al-qa'imah bil fi'li, fa tafkik mustawtinat yadribu fi samimi syar'iyyati suhyuniyah wa la budda min al-hifadh 'alaiha bi syaklin aw bi akhar. Nah, ini lagi konsensus yang keempat apa? Tidak boleh sama sekali membiarkan atau menyerahkan pemukiman-pemukiman yang sudah dibangun oleh Israel di atas tanah Palestina, tidak boleh sama sekali dibiarkan dan diberikan kembali kepada orang Palestina, karena keberadaan Israel itu sangat bergantung kepada kuat dan juga tetapnya kondisi pemukiman-pemukiman yang dibangun itu. Jadi negara Israel ini betul-betul bertopang kepada pemukiman baru setiap saat. Setiap Perdana Menteri yang dilantik dianggap dan diukur berhasil tidak jadi Perdana Menteri dia ketika dia mampu membuat pemukiman baru. Berapa jumlah pemukiman baru yang dibuat? Jadi apa salahnya pemukiman baru yang dibuat? Mereka buatlah di tanah kosong. Enggak di tanah kosong, tetapi di rumah-rumah orang Palestina dari dulu sampai hari ini. Itu yang jadi masalahnya. Makanya coba kita bayangkan, kalau seandainya negara Israel tidak memakai politik ini ya, apa salahnya Ustaz kalau seandainya orang Israel atau orang Palestina dan juga orang Yahudi buat sebuah negara yang negara itu mereka kelola bersama, yang siapapun mau buat rumah, dia buat rumah dengan membeli tanah secara alami, dan mereka hidup sama-sama. Salah tidak itu? Libanon seperti itu. Libanon adalah negara yang di dalamnya ada orang Yahudi, di situ ada orang ada orang Kristen, ada orang Islam Sunni, ada orang Syiah, ada juga orang Durus. 4 sekte ini. Mereka semua 4 macam manusia ini, dari Sunni, Syiah, Sunnah dan Syiah, Kristen Maronit, kemudian ada orang Durus, ada sekte kepercayaan namanya Durus. Itu mereka 4 macam model manusia di situ. Tapi bisa membuat satu negara dengan apa? Mereka sharing power namanya, membagi kekuasaan. Maka yang jadi ketua MPR-nya orang Syiah,
yang menjadi perdana menterinya orang sunnah, orang sunni. Kemudian yang menjadi yang menjadi presiden itu orang Kristen. Dan yang menjadi pangap itu orang Durus. Mereka bagi dan mereka tinggal bersama di situ. Tidak saling menggusur satu sama lain. Enggak, orang Sunni menggusur Syiah, orang Syiah menggusur orang Durus, enggak demikian. Tapi di Israel yang terjadi adalah Israel tidak mengakui keberadaan orang Palestina sama sekali. Maka dikatakanlah adalah negara ini negara apartheid dan negara rasis yang hanya mengakui satu ras saja, yang lain harus dienyahkan, dihilangkan. Di situ jahatnya negara Israel yang enggak pernah ada contoh di dunia ini saat ini kecuali inilah dia. Dalam sejarah yang masih sisa nih. Negara Suhyuniyah atau negara Zionism namanya, negara Zionisme. Kemudian konsensus mereka lagi adalah Al-Qudsu hiyal asimah al-muwahadah wal azaliyah lid-daulah Suhyuniyah wa biimkan Falastiniyin an ya'khudhu makanan kharij al-Quds liyusammuhu ma sya'u al-Quds ala sabilil misal. Jadi konsensus yang kelima adalah kota Quds. Kota Quds itu, ya, Baitul Maqdis itu adalah asimah muwahhadah al-azaliyah. Itu adalah ibu kota kesatuan dan juga ibu kota selamanya bagi negara Israel. Al-Quds, kota Quds itu yang menjadi kota bersejarah, yang menjadi tempat Masjidil Aqsa di situ. Kota Quds ini adalah menjadi ibu kota selama-lamanya bagi negara Israel. Bagi orang Palestina, kalau ingin membuat negara, maka buatlah di tempat lain, dan buat di tempat lain itu kota bernama kota Al-Quds. Nah, orang Palestina mau buat juga, buat negara, ya silakan buat negara, tapi bukan di tanah ini. Dan ibu kota Palestina silahkan buat ibu kotanya Al-Quds, tapi bukan Al-Quds yang ini, buat yang lain, kasih nama Quds. Menan akai Zionis kalian. Yang hanai damu akai nanya, yang enggak masuk dalam logika kita. Begitulah cara mereka berpikir, dan begitu menjadi konsensus negara Israel yang kita sampaikan ini, supaya kita paham. Jadi tidak akan mereka memberi izin kepada orang Palestina menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota mereka, dan justru mereka yang berhak Al-Quds saat ini itu menjadi. Kalau buat yang lain suka-suka kalian, kata orang kata orang Zionis, dan buat nanti ibu kota kalian dengan nama Al-Quds juga, tapi bukan di sini tempatnya, di tempat lain. Pindah Jakarta, kalau kita misalkan pindah Jakarta, buat di IKN, kasih nama Jakarta juga di sana. Udahlah, Jakarta ini jangan, kan Jakarta yang sana, buat Jakarta baru. Ya. Menan akai awaknya. Nah. Kemudian yang keenam, ad-daulah Suhyuniyah tadummu dhifa al-gharbiyah wa hududuha hiya nahrul Urdun. Daulah Suhyuniyah, yaitu negara Zionis ini, yaitu negara Israel. Negara Zionis ini masuk di dalamnya termasuk tepi barat, dan perbatasannya adalah Nahrul Urdun, Sungai Jordan. Sungai Jordan. Dari Sungai Jordan sampai ke laut tengah, itu semua adalah wilayah negara daripada Israel. Wilayah negara Zionisme yang enggak boleh pemerintah Israel siapa saja itu memberi izin atau boleh berdamai untuk siap memberikan sejengkal tanah itu hak mereka menurut mereka. Maka bayangkan kalau kita orang Palestina tahu ini konsensus orang Zionis, bagaimana kedudukan mereka, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, adakah masa depan anak mereka dengan negara Israel kalau mereka enggak melakukan perlawanan? Adakah masa depan? Maka kalau saudara kita di Palestina terus-menerus melakukan perlawanan, karena mereka paham ini konsensus mereka memang. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang Palestina melakukan perlawanan terhadap orang Israel.
Karena mereka paham ini loh, negara ini. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-kiyan Falastini alladhi sayansha' ba'da dzalika fi dhifah wal qita' qiyanun siyasi mutaqawwad as-siyada manzu'us silah biduni jaysh. Kiyan Falastini. Jadi menurut mereka kalaulah ada nanti kekuatan orang Palestina atau kelompok orang Palestina, maka mereka ada di Gaza ataupun di tepi barat, ini hanyalah kekuatan politik yang tidak memiliki senjata dan tidak memiliki kekuatan. Mereka juga tidak memiliki tentara. Kalaulah orang Palestina tetap ada di tanah itu, ya, di tanah Palestina saat ini masih ada orang Palestina, maka orang Palestina itu mereka tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki senjata dan tidak memiliki tentara. Itu boleh. Itu diperbolehkan, masih diperbolehkan oleh orang itu. Laginya menangkai pegat harakat Fatah ataupun Fatah saat ini yang mereka telah berdamai dengan Israel, tidak boleh pegang senjata lagi. Senjata boleh dipakai hanya untuk mengusir orang Palestina yang demon. Beberapa waktu di awal terjadi perang ini, orang-orang Fatah di tepi barat memakai senjata mereka untuk mengusir orang Palestina. Itu bukan orang Israel. Orang Palestina yang bungeh karena terjadi perang, itu yang diusir dengan senjata mereka. Yang itu boleh, diperbolehkan oleh mereka. Bayangkan ini, untuk kita sadar betapa beginilah konsensus orang Zionis Israel. Kemudian yang ke-8, tanazul mu'zam as-sahayna an syi'arat al-qadimah, yadhhab ijma' suhyuni raghma kulli dibajat istiqlal suhyuniyah ala zat wa rafdul aghyar ila annahu duna da'mal gharbi wa bi khasa al amriki li mustawtin suhyuni fa innahu lan yaqdir lahu al baqa wal istimrar wa anna al hadal mustawtin suhyuni huwa asasan daulah wadhifah usita litila' bi wadhifah asasiyah hiya difa' an masalih al gharbiyah wa anna al gharb qad tabanna al mashru' suhyuni dimnu lahu wa dhamana lahu al baqa wal istimrar kay yudafi an masalih al gharb fil mantiqah duna ada'i hadil wadhifah li wadhifatiha lan yakuna hunaka da'am. Yang terakhir, konsensus orang Zionis apa itu? Bahwa mereka sepakat kalau tanpa ada dukungan daripada negeri barat, terkhusus adalah Amerika, maka tidak akan mungkin negara Israel ini akan terus bertahan. Maka oleh sebab itu negara Israel bekerja sampai kapanpun untuk kepentingan Barat, terkhusus untuk kepentingan Amerika, supaya mereka bisa terus bertahan di Palestina. Konsensus mereka. Jadi kalau ada yang tanya hari ini, kenapa Amerika habis-habisan itu membantu Israel? Karena sudah konsensus kesepakatan bahwa negara Israel ini bekerja untuk kemaslahatan kepentingan negara barat dan terkhusus adalah Amerika. Dan bagi orang-orang Zionis, tanpa ada bantuan dari barat dan Amerika, mereka yakin mereka tidak akan mampu bertahan, bercokol, dan akan terus ada negara mereka di Palestina. Itu konsensus mereka, ijma' mereka. Mudah-mudahan Allah bantu saudara kita di Palestina dan Allah jadikan insya-Allah mereka mujahidin dan Allah akan tampakkan kemenangannya nasran muazzara dengan iman mereka dan dengan doa kita merasa izzah selaku seorang muslim dan ingat Allah tidak akan membiarkan hambanya terzalimi selama hambanya itu berjuang dengan benar dengan penuh keimanan. Insyaallah taala, insyaallah dalam salat Isya nanti kita baca doa dalam rakaat yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.